Nah, kapan orang boleh melaksanakan jima atau berhubungan seksual suami istri yang sah? Ketika di bulan Ramadan, ya tentu di malam hari atau bahasa kasarnya ketika sedang tidak berpuasa. Bicara Anda yang sering pijet misalnya, masas gitu kan. Begitu sudah biasa masas, nggak masas itu rasanya nggak enak. Sama dengan suami istri yang ketika sudah biasa hubungan badan ketika dia melakukan maka dia ada yang kurang. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan identik dengan mengendalikan hawa nafsu. Tetapi tidak berarti kemudian bagi suami istri yang sah, itu kemudian tidak bisa menyalurkan syahwatnya dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendesain ketika suami istri itu sudah pernah melakukan hubungan suami istri, maka kemudian ada unsur ketagihan. Ya, ketagihan itu ya ada yang ekstrim, ada yang biasa, tetapi sesuatu yang nikmat itu cenderung membuat ketagihan. Tidak usah bicara hubungan seksual, bicara Anda yang sering pijet misalnya, masas gitu kan. Begitu sudah biasa masas, nggak masas itu rasanya nggak enak. Sama dengan suami istri yang ketika sudah biasa hubungan badan ketika dia melakukan maka dia ada yang kurang. Nah, di bulan Ramadan banyak orang yang menabukan. Wah, kalau Ramadan itu kalau bisa nggak usah jima. Oh ya enggak. Karena Allah sudah memberikan kebebasan. Yang penting waktunya ada diatur. Nah, kapan orang boleh melaksanakan jima atau berhubungan seksual sama istri yang sah? Ketika di bulan Ramadan, ya tentu di malam hari atau bahasa kasarnya ketika sedang tidak berpuasa. Nah, otomatis puasa itu adalah dari dia sholat subuh, dari azan subuh sampai dengan maghrib itu berpuasa. Maka di waktu itu haram hukumnya. Udah pasti batal puasanya kalau melaksanakan. Ya, kecuali nggak sengaja, tetapi nggak sengaja itu saya sangat melihat susah ya, tidak mungkin di era sekarang nggak sengaja, pasti sengaja gitu kan, maka tetap batal gitu kan, walaupun ada yang mengatakan kalau nggak sengaja nggak apa-apa, iya memang, tapi pertanyaannya apa betul sekarang nggak sengaja, banyak yang sengaja daripada nggak sengaja. Nah, oke ya, jadi kalau di siang hari itu maksudnya habis subuh sampai adzan subuh sampai dengan adzan maghrib itu hukumnya haram, batal puasanya. Nah, manakala tidak berpuasa di malam hari, yaitu maka diperbolehkan dibebaskan gitu kan. Nah, tema yang kita pilih adalah jangan lupa melaksanakan jima meskipun Ramadan. Iya, karena apa ya? Karena memang ibadah itu salah satu rangkaiannya adalah salah satu ibadah juga jima itu ibadah gitu kan. Dan itu pahalanya besar bagi suami istri. Nah, bagi Anda yang belum menikah mungkin dan belum pernah berhubungan badan, mungkin di dalam pikirannya mengatakan bahwa ngapain sih di dalam hukum-hukum di fikih, di hadis-hadis itu diterangkan mengenai masalah jima. Kan kalau jima kan enak, kita melakukan kan enjoy, seneng kalau bisa ya sehari 4-5 kali gitu kan. Anda belum menikah masalahnya. Begitu sudah menikah dengan banyak persoalan, banyak hal-hal yang kemudian membuat orang menjadi enggan berhubungan badan itu akan muncul. Maka sampai ada hadis-hadis khusus membahas tentang itu agar orang antusias, agar orang termotivasi, agar orang mau melakukan gitu kan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu persis, Allah tahu persis bahwa pada waktunya nanti manusia akan terjadi kebosanan, keengganan gitu kan. Makanya apalagi di bulan Ramadan kadang-kadang merasa wah ini saatnya beribadah. Kita nggak perlu meninggalkan itu. Ya ini juga ibadah, jima itu juga ibadah. Karena siapa yang melaksanakan jima itu pahalanya menggugurkan dosa-dosa gitu kan. Itu luar biasa. Jadi pasangan suami istri yang melakukan perjimaan itu dia menjadi sedekah, menjadi penggugur dosa-dosa. Makanya sudah nikmat, dosanya gugur, sedekah. Kan keren sekali. Cuma ya banyak orang yang kemudian enggan. Nah, di bulan Ramadan ini justru dipupuk suami istri itu untuk melaksanakan itu nggak ada masalah. Kapan waktunya ya terserah, masing-masing punya hak privasi rahasia masing-masing. Yang penting di malam hari dan hubungannya adalah lebih kepada pelanggaran gini. Ya mohon maaf kita nggak usah tabu-tabu bicara itu ya. Misalnya ada orang habis buka puasa, kemudian dia sholat maghrib, habis sholat maghrib dia melakukan jima, kemudian mandi untuk sholat isya dan tarawih. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Monggo, kalau waktunya memang bisanya itu ya terserah Anda. Ada yang melaksanakan habis sholat isya begitu kan, habis tarawih melaksanakan perjimaan. Ya monggo silakan, enggak ada masalah. Malam hari lebih dari itu ya monggo silakan. Gimana Ustadz kalau saya jima di malam hari, saya bangunnya sudah agak mepet, kemudian saya harus mengejar sahur dulu Ustadz. Pas kita sahur kita masih dalam keadaan junub belum mandi besar. Terus saya sahur Ustadz, habis sahur kemudian imsak, habis imsak kemudian adzan subuh. Lah saya ini posisi belum mandi wajib,
Sah nggak puasa saya Ustadz? Sah, nggak ada masalah. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Contoh, suami istri tadi malam melakukan hubungan badan, dia nggak sempat sahur, subuhnya jam 4:30, dia terbangun jam 5:45 misalnya. Puasanya sah nggak Ustadz? Saya nggak sahur, tadi malam jima saya belum mandi. Sah puasanya, dengan catatan sebegitu Anda bangun, Anda langsung mandi wajib, Anda sholat subuh, Anda langsung puasa sebagaimana puasa seperti biasanya, hukumnya sah. Yang tidak sah itu hubungannya sebetulnya tidak dengan puasanya. Jadi keluarnya mani, mohon maaf ya, baik dengan berjima suami istri atau karena di siang hari mimpi basah, itu tidak mempengaruhi sah tidaknya puasa, batal atau enggaknya puasa. Tetapi itu lebih berpengaruh kepada sholatnya. Contoh, Anda berhubungan di malam hari, Anda harus mandi wajib, tapi Anda kemudian enggak mandi wajib, kemudian tetap puasa. Nah, kemudian Anda sholat subuh tanpa mandi besar, ya otomatis sholat subuhnya nggak sah. Berarti Anda dianggap tidak sholat subuh pada hari itu. Nah, kalau Anda puasa tapi nggak sholat, itu sama saja Anda pakai jas dasi tapi nggak pakai celana, nggak pernah sempurna gitu. Nah, jadi hubungannya mandi besar itu lebih kepada sholat, karena sholat itu nanti mempengaruhi puasa gitu loh. Jadi puasanya nggak terpengaruh dengan jimanya, puasanya nggak pengaruh dengan junubnya, tapi puasanya terpengaruh dengan sholatnya. Kalau sholatnya nggak beres, sholatnya nggak sah, maka otomatis dianggap nggak sholat, maka puasanya pun menjadi nggak sempurna. Gitu maksudnya. Jadi ketika Anda di siang hari, misalnya ada orang masih muda, kemudian dia tidur siang, kemudian dia mimpi basah gitu kan. Nah, maka dilihat dulu dia mau sholat apa. Kalau mimpi basahnya dilaksanakan setelah dia tidur setelah sholat duhur, maka di antara duhur sama asar dia mimpi basah, maka kalau dia sudah sholat duhur berarti dia mandinya kapan? Ya mandinya nanti, yang penting pas sholat asarnya sudah mandi sebelum sholat asar, gitu aja. Kalau tidurnya habis asar kemudian junub gitu kan karena dia mimpi basah, maka dia harus mandi sebelum sholat maghrib, gitu aja. Rumusnya begitu. Kalau dia mimpi basahnya adalah antara pagi sampai dengan sebelum duhur, maka dia mandi besarnya untuk persiapan sholat duhurnya, gitu aja. Nah, jadi Allah tidak melarang Anda melaksanakan ritual jima atau hubungan suami istri asal dilaksanakan di malam hari. Nah, itu tidak ada masalah bagi pasangan suami istri yang sah ya, bukan dengan selingkuhannya, bukan dengan pacarnya, itu haram hukumnya. Kalau dengan suami istri insya Allah berpahala dan tentunya akan memperbanyak manfaat. Salah satunya adalah mengurangi dosa-dosa, dan kalau manfaat secara biologis, secara psikologis banyak yang sudah dibahas oleh pakar-pakar ya. Salah satunya memberikan hormon endorfin yang membuat rileks, senang, bahagia. Begitu, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini tidak hanya bermanfaat untuk hal-hal yang sifatnya rohaniyah, tapi juga jasmaniyah. Jadi jasmani rohaninya insya Allah kena semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.